Selamat pagi, Oma, Opa, dan Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Ada senang hari ini? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Persekutuan Usia Indah setiap hari Kamis. Senang ya kita ketemu, senang gak? Nah, walaupun kita belum bisa ketemuan bertatap muka, tapi kita bersyukur masih diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk bisa bertemu secara online. Saat ini kita akan segera memulai persekutuan kita. Saya mengajak Oma Opa sekalian untuk menyanyi dari PKJ 23. Marilah memuji. Kita sekarang akan masuk dalam doa pembukaan. Doa akan dipimpin oleh Ibu Deborah. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa, kita bertemu kembali di dalam persekutuan lansia online pagi ini. Berikanlah kami kesehatan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa sekalian, sekarang kita saatnya akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Yael Eka Hadi Putri. Semua udah kenal kan? Yuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyi Tuhan Yesus baik. Dulu lagu ini pernah diajarin loh oleh Pak Roni. Masih inget nggak? Ayo kita nyanyi sama-sama ya. 2 kali. Dia baik bagimu.
Halo Oma Opa, apa kabarnya? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa supaya Oma Opa terutama diberikan hati yang gembira. Kita percaya ya bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah bisa mengeringkan tulang. Jadi biarlah kita terus mendapatkan sukacita dari sorga yang menolong kita untuk bisa terus bersyukur. Oma Opa, sebentar lagi kita akan memulai persekutuan kita hari ini. Yuk, kita berdoa yuk. Mari kita tutup mata kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu lewat kanal YouTube. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, walaupun di dalam keterbatasan, di dalam kondisi tubuh yang semakin menurun, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah menurun bagi kami. Kasih setia Tuhan tetap ada dan sama besarnya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Tuhan sungguh adalah Allah yang mengasihi kami dan memelihara kami sampai memutih rambut kami sekalipun. Hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk persekutuan kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dimanapun kami mendengarkan persekutuan ini, baik di rumah ataupun ketika kami juga sambil terbaring. Tuhan, Engkau Allah yang paling mengerti kami. Engkau Allah yang paling memahami kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan dan hikmat, agar di masa yang mungkin tidak menyenangkan bagi kami yang sedang kami hadapi ini, kami tidak kehilangan pengharapan. Hari ini kami mau belajar Tuhan dari satu tokoh yang luar biasa, yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat terus meneladaninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami memohon Roh Kudus-Mu ada dan menguasai setiap kami. Dimanapun kami berada, Tuhan juga berada bersama dengan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya buat Oma Opa Bapak Ibu sekalian. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya ulangi lagi ya. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Halo Oma Opa. Oma Opa pasti pernah mendengar dan mungkin sudah berkali-kali mendengar tentang kisah Ayub. Kisah Ayub adalah kisah yang sangat menginspirasi begitu banyak anak-anak Tuhan dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru sampai masa modern sekarang ini. Karena bagaimanapun memang hidup tidak pernah lepas dari penderitaan. Dan kita melihat keteladanan Ayub yang luar biasa ketika dia harus menghadapi masa-masa yang sangat buruk. Dan kalau saya menjadi Ayub, mungkin saya tidak akan sekuat Ayub. Nah, hari ini kita akan menelusuri kisah Ayub ini sehingga kita semakin memahami konteks Ayub, khususnya bagaimana Ayub itu membuktikan cinta kasihnya kepada Tuhan melalui keberimanannya. Sepanjang bulan Februari ini kita punya tema besar, yaitu bicara tentang bukti cinta kasih. Dan di minggu pertama ini kita belajar dari tokoh Ayub. Mari Oma Opa kita masuk bersama di dalam perenungan kita.
Saya mau mengajak Oma Opa untuk membayangkan apa ya jadinya bila seluruh hal yang kita miliki itu hilang sekejap dalam satu waktu. Apa perasaan kita, apa yang kita alami dalam hati dan pikiran kita ketika segala sesuatu yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita dengan energi, dengan kekuatan, dengan air mata, dengan segala susah payah kita langsung hilang di dalam satu hari. Apa rasanya ketika kita tidak hanya kehilangan harta benda kita yang memang bisa hilang dengan mudah, tapi kita juga kehilangan harta yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu keluarga. Ketika anak-anak kita, istri atau suami kita, bahkan sahabat-sahabat kita pun tidak ada di samping kita, bahkan tidak berpihak kepada kita. Bagaimana rasanya? Kalau saya mencoba untuk membayangkan menjadi Ayub, jujur Oma Opa, saya langsung merinding. Saya merasa sangat berat. Saya merasa sangat sedih. Dan kemungkinan besar yang saya alami adalah depresi. Dan banyak orang di dunia ini mengalami hal demikian. Padahal kalau dilihat mungkin mereka tidak mengalami hal yang seberat yang Ayub alami. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apa yang kita lakukan kalau itu betul-betul menimpa kehidupan kita? Mari kita lihat beberapa sudut pandang yang mau kita dalami. Yang pertama adalah sudut pandang dari istri Ayub. Istri Ayub meminta Ayub untuk meninggalkan Allahnya. Karena kejatuhan Ayub juga pasti memberikan dampak buruk bagi istrinya. Ketika Ayub kehilangan seluruh harta benda, ketika Ayub kehilangan anak-anak mereka juga, tentu itu juga menghancurkan secara luar biasa perasaan istri Ayub. Dan tidak mudah bagi seorang ibu kehilangan anak-anak mereka dalam satu waktu. Karena bagaimanapun ibu itu yang biasanya memang lebih dekat dengan anak. Ibu itu yang merawat mereka, yang mengandung anak-anak itu 9 bulan lamanya, sehingga ada kedekatan yang begitu erat antara seorang ibu dengan anak-anaknya. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami kondisi Ayub, kita juga perlu memahami kondisi istri Ayub. Mungkin ketika hal itu terjadi, kita ada di posisi istri Ayub. Kadang kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita membaca kisah Ayub, kita melihat, aduh istrinya kok jahat banget ya. Istrinya Ayub tuh jahat banget, kejam banget, kok gitu banget sama suaminya. Kok ngomong hal-hal yang sangat buruk ke suaminya. Tapi andai kata kita berada di sisi istri Ayub, mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Karena tidak mudah bagi seorang perempuan untuk bisa kehilangan anak-anaknya dengan cara yang begitu mengenaskan. Walaupun kita juga bisa melihat dari sisi lain, bahwa bagaimanapun sebetulnya salah satu tugas dan tanggung jawab istri adalah menemani suami dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Itulah janji nikah kita ya. Kalau Oma Opa, Bapak Ibu masih mengingat ketika Bapak Ibu Oma Opa mengikat janji di hadapan Tuhan, pasti ada kata-kata itu. Aku mengambilmu di hadapan Allah dan jemaatnya. Aku mengaku akan menjagamu dalam keadaan suka maupun duka, susah maupun senang, sehat maupun sakit. Dan akan merawatmu dengan setia sampai ajal memisahkan kita. Nah, sebagai seorang manusia, memang kita punya keterbatasan.
Tapi Tuhan juga menginginkan kita untuk terus bisa menunjukkan kasih kita justru lewat kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Dan saat ini istri Ayub betul-betul diguncang dan diuji. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang dia inginkan, ketika anak-anak yang begitu dikasihinya, rumahnya, harta bendanya, semuanya seperti diambil oleh Tuhan dalam sekejap, kemarahan timbul. Dan itu adalah hal yang sangat manusiawi bagi kita sebagai manusia yang terbatas. Tapi Tuhan sebetulnya sedang mengajak kita untuk terus bertahan. Karena kasih justru seharusnya dibuktikan bukan hanya di masa senang. Kasih itu justru teruji ketika ada di masa-masa terburuk, di titik-titik terendah. Kasih Ayub diuji untuk Ayub di dalam kondisi terendah Ayub. Dan istri Ayub gagal. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Ayub? Ayub punya 3 orang sahabat, kalau yang kita lihat dari kisahnya. Dan sahabat-sahabat ini ketika melihat kondisi Ayub, mereka datang dan mempertanyakan, kamu bikin salah apa sama Tuhan? Kamu berdosa apa sama Tuhan? Minta ampun sana, akui dosamu. Sahabat-sahabat ini belum sempat bertanya dan menggali juga melihat dari sisi Ayub. Mereka dengan mudah menghakimi Ayub. Seakan-akan Ayub sudah melakukan dosa yang sangat besar, kekejian yang sangat besar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menghukumnya begitu rupa. Ayub dianggap berdosa terhadap Allah. Di sini juga kasih para sahabat sebetulnya sedang diuji oleh Tuhan kepada Ayub. Seorang sahabat yang baik adalah seorang sahabat yang tidak mudah menghakimi. Karena kalau mau jujur, kita tidak akan pernah tahu sebetulnya seseorang itu seperti apa isi hatinya. Yang bisa mengenal isi hati seseorang hanyalah Tuhan. Andai kata kita disebut sebagai sahabat terdekat sekalipun, sahabat terbaik sekalipun, kita tidak akan mampu memahami kehidupan, pemikiran, termasuk perasaan sahabat kita itu 100%. Sehingga seorang sahabat yang baik adalah seorang sahabat yang tidak cepat menghakimi. Di sini para sahabat Ayub pun gagal. Dengan mudah mereka menghakimi Ayub dan bukan menguatkan dan mensupport Ayub untuk terus bertahan di dalam imannya. Istri yang harusnya menguatkan, menolong, menemani, menjadi sahabat di dalam kesulitan, menjadi satu tubuhnya Ayub yang bisa ada di dalam masa-masa terendahnya, pergi meninggalkannya. Ia kehilangan kesabarannya. Begitu juga sahabat-sahabat Ayub yang harusnya menerima, mendoakan, menjadi sahabat, menjadi teman dalam penderitaan, mereka ternyata malah menghakimi Ayub sebagai sahabatnya. Dan Ayub di dalam penderitaannya ternyata menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan. Dia membela Tuhannya. Dan dia mencoba untuk tetap positive thinking sama Tuhan. Walaupun sebetulnya kalau mau marah bisa juga gitu ya. Tuhan, saya buat salah apa? Saya ini orang benar. Saya tahu kok saya benar. Di dalam keterbatasannya sekalipun. Dan Ayub boleh saja sebagai manusia mempertanyakan ya kepada Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Saya tetap mengambil jalan yang lurus. Tapi kenapa jalan yang berduri seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi pada saya? Posisi Ayub sungguh tidak mudah, Oma Opa. Tapi ini yang mau kita renungkan bersama. Apa sebetulnya yang membuat Ayub bertahan di dalam penderitaannya untuk tetap mengasihi Allah? Yang pertama, tadi sudah sempat saya sebutkan sekilas, yaitu bahwa Ayub hidup benar. Kalau saya dulu pernah yang namanya ngebohongin orang tua. Waktu saya kecil, saya suka ngebohongin orang tua. Karena nilai-nilai yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika saya waktu SD. Ya, kalau mama, papa
berharap saya punya nilai 8, 9, 10 gitu ya. Jadi kalau saya dapat 5, 6, 7 itu saya sudah pasti akan ngumpetin ulangan kali ya gitu ya. Di zaman itu ngumpetin ulangan adalah cara saya untuk membohongi orang tua. Nah, ketika kita namanya ngebohong, pasti ada rasa bersalah, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa deg-degan begitu kan. Aduh, gak nyaman. Sehingga akhirnya ketika kita ditanya, ayo kamu bohong ya, mungkin karena ketakutan itu, orang tua saya sudah bisa melihat bahwa saya mulai gagap. Karena mereka tahu saya ini tidak hidup benar. Saya tidak melakukan apa yang benar, dan saya sendiri juga sadar bahwa yang saya lakukan bukan hal yang benar. Sehingga akhirnya saya takut. Dan ketika saya takut, ketakutan itu malah membuka ketidakbenaran yang ada di dalam diri saya. Gara-gara takut jadi gagap. Gara-gara takut jadi malah keceplosan. Akhirnya ketahuan juga. Nah, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, kenapa Ayub bisa bertahan? Karena Ayub betul-betul melakukan yang benar. Dan dia bisa mempertanggungjawabkan kehidupan yang benar itu. Dia selalu minta untuk Tuhan mengecek hatinya, Tuhan mendalami hatinya, Tuhan menyelidiki hatinya. Andai kata Tuhan menyelidiki hatinya, Ayub yakin banget bahwa Tuhan akan mendapati Ayub selalu hidup benar. Karena Ayub berjuang untuk itu. Ketika kita berjuang untuk sesuatu yang benar dan kita melakukannya, yang benar itu, kita gak perlu merasa takut. Kita tidak perlu merasa terancam. Karena yang benar akan selalu terbit. Yang benar akan selalu nampak. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menutupi bangkai, menutupi sampah, pasti suatu saat akan tercium juga. Dan justru itulah yang menjadi titik lemah kita. Iblis bisa memakai rasa bersalah untuk justru menjatuhkan kita secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena Ayub hidup benar, Ayub menjaga kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia bertahan. Kenapa saya harus takut di hadapan Tuhan? Kenapa saya harus meragukan cinta kasih Tuhan? Tuhan pasti akan berpihak pada saya, walaupun saya nggak tahu kapan. Karena dia benar, dia tidak takut akan penghakiman Tuhan sekalipun. Yang kedua, karena Ayub sadar akan keterbatasannya. Ayub mengerti bahwa bagaimanapun dia itu sebagai manusia pasti punya keterbatasan. Secara manusia, Ayub itu sadar bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Kuasa, karyanya tidak terselami, tapi selalu baik. Pengakuan Ayub bahwa Allah tahu tentang hidupnya. Kalau tadi kita melihat di Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah sebuah pernyataan yang berdasarkan keimanan dan kehidupan yang benar itu. Di mana dia betul-betul mempertanggungjawabkan hidupnya. Ayub sadar bahwa andai kata Tuhan berniat untuk mengujinya, itu semua untuk kebaikan dia. Kenapa Ayub bertahan? Karena dia tahu bahwa Allah selalu baik. Dalam setiap hal, dalam segala keadaan, Allah selalu baik. Jadi dia tidak pernah takut. Andai kata Tuhan izinkan hal-hal yang nampak buruk terjadi dalam hidupnya, maka itu akan memurnikan terus hidupnya sehingga ia bisa terus hidup seperti emas yang sangat berharga, yang sangat berkilau. Hingga apa? Hingga Ayub sampai mengatakan, aku akan terus mengikuti jejaknya. Aku akan mengikuti perintahnya. Dan aku tidak akan melanggar perintahnya sekalipun. Ayub mau berjalan terus di dalam jalan Tuhan. Karena dia tahu Allah itu adil, Allah itu setia, Allah itu baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan yang ketiga,
Kenapa Ayub bertahan? Karena Ayub sadar akan otoritas tertinggi dalam hidupnya, yaitu Allah. Banyak orang menggantikan otoritas di dalam kehidupannya sebagai manusia, itu digantikan dengan manusia lain. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu sahabat, entah itu orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita, termasuk idola. Banyak orang yang tidak memperlakukan Allah sebagai pemegang otoritas tertinggi mereka, dan mulai menggantikan dengan hal-hal lain, dengan sesama, bahkan dengan harta dan kuasa. Nah, Allah mau buat apapun diterima oleh Ayub, karena bagi Ayub, Allah lah pemegang otoritas. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu kehendak Allah. Tidak perlu saya pertanyakan. Ada hal-hal yang tidak perlu kita pertanyakan dalam hidup. Karena kalau kita bertanya pun, Allah tidak menjawab. Mungkin suatu saat kita akan menemukan jawabnya, tapi mungkin bukan sekarang. Ada hal-hal yang memang perlu kita relakan dan perlu kita amini bahwa ini adalah rancangan Allah, rencana Allah. Kita tidak perlu bertanya, mengapa ini terjadi? Karena kita sebagai manusia tidak pernah tahu secara komplit apa rencana Allah buat kita. Hanya Allah yang tahu, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menaruh kita di dalam rahim ibu kita, dan Dialah yang mempunyai cita-cita sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, buat kita. Ayub membuat Allah sebagai otoritas tunggal dalam hidupnya. Bukan berarti Ayub tidak mengasihi istrinya. Bukan berarti Ayub tidak mendengar keluh kesah istrinya. Bukan berarti Ayub cuekin saja istrinya yang sedang merana kehilangan anak-anak mereka. Tapi karena Ayub tahu bahwa Allah bisa mengubah segala hal yang nampak buruk sekalipun menjadi hal yang baik. Ayub tahu siapa yang paling penting untuk didengarkan dan bukan sekedar siapa yang penting untuk didengarkan. Dan Ayub memilih Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidupnya. Karenanya dia bertahan. Dia kenal Allahnya. Dia tahu apa yang Allahnya bisa perbuat, walaupun dalam keterbatasan dan kelemahannya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam Tuhan, kita berada di dalam pandemi yang tidak pendek. Bahkan pandemi ini belum mencapai puncaknya di Indonesia. Tapi kita percaya bahwa kita bisa bertahan seperti Ayub bertahan. Ketika begitu banyak orang sudah mempertanyakan di mana Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi, kita mau bertahan di dalam Tuhan karena 3 hal yang mau kita teladani dari Ayub. Yang pertama tadi, jangan lupa untuk senantiasa hidup benar. Allah selalu berpihak kepada orang benar. Allah selalu berada di pihak orang benar, maka orang benar tidak perlu takut. Yang kedua, bahwa Allah selalu dapat menjadikan segala sesuatu baik adanya. Hal-hal yang buruk sekalipun, hal-hal yang nampak tidak baik sekalipun, bisa Allah ubah menjadi kebaikan bagi kita. Jadi, tidak perlu khawatir. Tetap ikuti jalannya, tetap dengarkan titahnya, dan terus perjuangkan apa yang Tuhan inginkan. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia terbatas dan bisa banget jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, jadikan Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Jadikan Dia sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai pemegang otoritas kita, kita tidak akan pernah takut. Karena Dialah pemimpin kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ajaib, Allah yang Immanuel. Allah yang ajaib dan kuasa itu bersama dengan kita saat ini, di sini, memegang tangan kita, memeluk hati kita, menguatkan iman kita, dan menjadi sahabat seperjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oma Opa, yuk kita berdoa. Kita mau mengangkat doa syafaat kita. Mari kita menyatukan hati kita
kita menutup mata kita, mengangkat harapan-harapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau saat ini kami masih bisa belajar dari Ayub yang kehidupannya luar biasa. Ayub bertahan di dalam penderitaan. Ayub bertahan di dalam kesusahan untuk menunjukkan cinta kasih kepadamu Tuhan di titik terendahnya. Ketika semua di dalam hidupnya menghilang dan lenyap, tapi kasih Ayub tidak semudah itu dilenyapkan oleh pergumulan. Kami mengucap syukur bahwa kami punya teladan dalam hidup manusia bernama Ayub, dan kami juga mau meneladani dia agar kami juga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Berikanlah teman dan sahabat kami kekuatan. Juga kami, berikan kami terus sukacita. Agar di dalam kami melihat kebaikan Tuhan, kami juga terus bisa membagikan kebaikan Tuhan itu kepada sahabat-sahabat kami. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, dan berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami terus setia mengikut Tuhan di dalam kesepian kami, dalam rentannya tubuh kami, di dalam segala keterbatasan kami di hari tua ini. Biarlah hati kami terus memuji nama-Mu, karena dari Engkaulah kami berasal. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan berkati para majelis jemaat. Tuhan yang menolong agar segala sesuatu tetap berjalan seperti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Persekutuan akan selesai. Sampai jumpa Kamis depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.
Tuhan pimpin